Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Asy-Syifa TV dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat, masih diberikan usia bisa bertemu dengan indahnya bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan jasad kita dari api neraka. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang di dalamnya, yaitu orang-orang yang diharamkan masuk dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan di mana bulan yang Allah muliakan, di mana dalam 30 hari Allah Subhanahu wa taala 10 hari pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita sekalian. 10 hari yang kedua Allah memberikan barokah kepada kita sekalian, dan 10 penghujung Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah kepada kita sebagaimana pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang sangat mengharapkan pintu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah jangan kita sia-siakan bulan Ramadan yang mulia ini. Untuk kita terus hidupkan waktu-waktu kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin dan pemirsa Asy-Syifa TV dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana berpuasanya orang-orang terdahulu, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa Asy-Syifa TV dimanapun berada, kali ini hamba Al-Fakir akan memberikan yang bertemakan derajat orang puasa atau 3 derajat di dalam puasa. Mari kita bersama-sama menelaah daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ya ayuhan nas, wahai manusia, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa adalah orang-orang yang beriman. Dan betapa banyak bukti yang sekarang ini, apalagi sekarang zaman akhir, begitu banyak manusia yang mengaku cinta kepada Allah, taat kepada Allah, cinta kepada Rasul, tapi jauh sekali untuk mentaatinya. Banyak orang di siang hari, di siang bolong di bulan Ramadan, banyak yang tidak berpuasa. Itulah maka sebabnya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi mereka mau menahan atas perintah yang tidak diperintahkan oleh Allah, dan dia ini mau juga menjalankan perintah Allah. Karena apa? Karena di dalam hati mereka, di dalam dada orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah, karena sudah ada iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada hari akhir, qada dan qadar. Itu karena iman itu. Karena iman ini kita merasa takut kepada Allah, makanya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Karena ada iman tadi, di hatinya sudah ada cap iman tadi, makanya orang yang melakukan puasa itu berani menjalankan perintah
dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada halangan, karena sudah ada iman di dalam dada mereka. Di siang hari pun mereka mau melakukan ibadah. Sementara dan kalau seandainya pun mereka di dalam satu ruangan yang tidak kelihatan oleh manusia, dia bisa saja makan sesuatu yang bisa membatalkan puasa, tapi mereka tidak melakukan. Karena apa? Karena ada iman. Walaupun kita tempat suci, orang lain tidak tahu kita batal puasa, tapi Allah Maha tahu. Karena di situ ada iman. Ada iman di situ. Kalau kita sudah berpuasa, lalu puasa yang bagaimana supaya kita benar-benar puasa kita berkualitas dan puasa kita benar-benar yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini dalam kitab Sirul Asrar dikatakan puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama puasa umum, yang kedua puasa khusus, dan yang ketiga puasa khususil khusus. Apa itu puasa umum, apa itu puasa khusus, dan apa itu puasa khususil khusus? Nah, inilah diantara tema yang akan kami sampaikan, yaitu 3 derajat orang yang berpuasa. Di sini diterangkan dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Puasa umum adalah puasa yang hanya menahan haus dan lapar saja, dan itu waktunya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dan itu puasa umum. Dan banyak sekali umat manusia menjalankan puasa-puasa yang model seperti ini, hanya menahan haus dan lapar dari pagi sampai waktu sore. Begitu sore buka, kita buka seperti biasa, dan di luar daripada itu tetap kita bisa menjalankan sesuai atau menjalankan tabiat kita seperti biasanya, tidak lagi berpuasa. Jadi kita hanya bisa menahan saja. Sebagaimana Rasul SAW bersabda, begitu banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan puasa tersebut kecuali hanya menahan haus dan lapar saja. Nah, inilah salah satu di antaranya bisa disebut sebagai 3 derajat, karena ini alasan Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan 3 derajat. Ada puasa umum, puasa khusus, dan puasa khususil khusus. Jadi yang pertama puasa umum kita menahan haus dan lapar saja. Yang kedua puasa khusus. Apa puasa khusus? Puasa khusus adalah puasa di samping kita menahan haus dan lapar, kita juga bisa menahan anggota badan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita dijaga dari hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita dihindari dari sesuatu yang menerkan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Begitupun semua anggota tubuh kita jauhkan, kita hindarkan dari sesuatu yang mendatangkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga semua anggota tubuh kita. Itu puasa khusus. Dan ini mungkin dilakukan oleh para salafus soleh, orang-orang yang soleh. Kemudian yang ketiga, puasa khususil khusus. Puasa khususil khusus itu adalah selain kita menahan lapar dan haus, anggota tubuh kita juga dihindarkan daripada sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling khusus adalah hati kita tidak lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah puasanya para kekasihnya Allah, yaitu para nabi Allah. Oleh karena itu, di manakah posisi kita puasanya? Apakah kita posisi dalam posisi biasa, umum, khusus, atau khususil khusus? Oleh karena itu, adanya 3 derajat puasa ini jadikan sebagai cambuk kita, jadikan sebagai pemicu semangat kita untuk puasa lebih yang bermartabat lagi, agar puasa kita lebih ditingkatkan lagi. Kalau kita sudah puasa umum, kita lebih tingkatkan lagi bagaimana kita supaya puasa menjadi puasa khusus, dan dari puasa khusus bagaimana kita supaya menjadi puasa khususil khusus. Dari 3 tersebut, insya Allah semoga kita bisa mengamalkan puasa baik umum, khusus atau khususil khusus, dan yang terpenting adalah bagaimana puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita
bisa menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, baik puasanya atau menghidupkan waktu-waktu malam kita. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan sedikit, semoga bisa ada manfaatnya. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik semaksimal mungkin, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dakhrina wa maulana Muhammad wa sallim tabaraka wa taala an sadatina ashabi Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina wa maulana Muhammadin الذي تنجينا به من جميع الأهوال والأفوات وتقضي لنا به جميع الحاجات وتطهرنا به من جميع السيئات وترفعنا به على الدرجات وتبلغنا به أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله بعدد كل معلوم لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.